Pertama, ini yang saya tampilkan di sini, perlihatkan ini adalah jaringan pada saluran cerna, ya. Ini yang kalian lihat apa ini, Dek? Struktur apa? Esofagus. Kenapa dia namanya esofagus? Lihat dulu, kalau saluran cerna itu kalian ingat kayak tabung, ya. Dari mulai mulut kalian sampai ke rektum, ya. Itu kayak tabung. Seperti tabung gitu ya. Jadi apa deh kalau untuk yang ini dibilang esofagus? Esofagus tuh udah masuk ke yang epitel selapis silindris belum? Belum ya, dia masih di terpapar sama dunia luar juga ya. Nah ini kalau dilihat saluran cerna itu kan ada lapisan-lapisannya deh. Namanya tunika kalau ini stok. Tunikanya ada tunika apa aja? Media serosa, tunika mukosa, terus submukosa, muscularis mukosa, terus submukosa, terus serosa, tunika muscularis externa, bawahnya lagi tunika adventisia. Jangan dilupa ya. Nanti kalau ujian saya tunjuk bingung. Ya, yang mana aja? Ini kan lumen nih. Kita lihat dari lumennya dulu. Ini tempat makanan, apa namanya? Struktur yang terkena dunia luar berapa makanan juga lewat sini ya. Ini adalah tunika mukosa, ya. Di bawah tunika mukosa ini ada tunika submukosa. Mukosa yang mana? Yang putih-putih. Ini submukosa. Jadi sebelum submukosa ada muscularis mukosa, ya. Tunika mukosa ini lamina proprianya, kemudian ini tunika, ini muscularis mukosa, ya. Lapisan muskular yang ada di mukosa. Kemudian bawahnya baru submukosa, baru ini muscularis externa. Dia ada yang potongannya sirkular, ya, ada yang longitudinal. Kemudian ada adventisia. Terlihat strukturnya lebih ini lagi. Mukosanya dari epitel apa nih kalau lihat kayak gini? Berlapis ya, ada keratinnya enggak? Enggak ada ya. Kalau esofagus kalian ada keratinnya aku nanti nggak bisa dalam kalian ya. Paham ya? Ini struktur esofagus. Kita lanjut lagi. Setelah esofagus masuk ke arah mana? Makanan. Gaster. Ke arah gaster. Nih, ya. Yang sebelah kanan yang saya tunjuk ini bagian apa nih? Esofagus. Di sini gaster bagian apa di sini? Ya? Silindris. Kardia, fulus atau pilus? Kardiak. Kardia ya, fulus kan. Memang kalau secara histologi fulus dan kardia itu sama strukturnya, ya. Jadi kadang suka kardia, fulus. Karena sama strukturnya seperti kita buka. Nah ini yang berbatasan langsung sama esofagus adalah bagian yang kardia, ya. Bisa terlihat bedanya ya. Ini adalah seluruh esofagus, mucosanya, ya. Kemudian ada submukosa, ini muscularisnya. Nah ini kalau untuk yang lambung, bagian mukosanya beda nggak? Bedanya ada apa di sini? Ada, kalian
kelenjar lambung ya, atau sumur-sumur lambung yang bilangnya foveola gastrica atau gastric pit ya. Ini ada di bagian mukosa lambung ya. Jadi ya, ini dari sini ke sini ini mukosa ini muscularis mucosa, yang ini sub mucosa bawahnya muscularis X, karena ini yang saya rasa ya posisinya. Nah, tuh bedanya bedanya fundus sama pilorus nanti kalian bedakan apa sih bedanya? Nah ini kan kelenjar lambungnya nih, kalau di fundus dan juga di tibia, ini kan tibia ya deh. Ini tuh dalam-dalam gastripitnya, palungnya dalam-dalam, lurus-lurus ya. Terus di sini banyak sel apa nih? Menghasilkan sel parietal. Ya kan? Ya, kalau di bawah sel apa namanya? Sel apa? Principal. Sel apa? Sel sif atau zimogenik ya. Nah ini kelihatan ya, tapi ini warnanya memang pada kurang bagus ya, ini kelihatan pink semua. Tapi kalau sel parietal itu biasanya terlihat sitoplasmanya jauh lebih kemerahan. Nih ya, ini adalah sel parietal. Sel parietal ya. Dia banyak di tengah-tengah atau di bagian atas dari si gastric pitnya. Parietal ya. Kemudian yang bawah zimogen itu agak lebih ke warnanya. Zimogen itu kemungkinan yang ini ya. Dia di bawah-bawah. Segede lagi ya. Ini muscularis mucosanya, musuh mucosa, dengan pisang ototnya ya. Otot polos atau otot rangka dek? Polos, saluran cerna ya. Ini yang bagian sirkulernya ya. Ini lagi kelihatan apa yang sirkuler. Oke, untuk peralihan antara esofagus dan gaster sudah. Kita lihat lagi gaster yang fundus ya. Gambarannya hampir sama tadi ya, sama tibia. Nih, kalian bisa lihat foveola gastricanya, sumur lambungnya dia lurus-lurus ya. Ini aslinya itu nggak kosong ini kayak ini jaringan ikan nyambung ya. Nah, ini foveola gastricanya. Kemudian di sini banyak sel-sel parietal dan zimogen bagian bawah ya. Bisa ya bedain ya. Tapi kalau ujian ditanya ini ada sel-sel apa di dalamnya dan ini adalah organ apa, bisa ya. Dan insyaallah ini adalah bagian gaster yang fundus. Sekarang kita beralih ke pilorus duodenum ya.
adalah peralihan antara dua struktur, ya. Ini ada gaster yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Kenapa? Ini gaster bagian apa deh? Kauda. Hah? Kauda. Pilorus. Pilo. Kauda. Kauda. Ya. Kok kauda? Ini adalah gaster yang pilorus. Yang sebelah kiri adalah duodenum. Kalian lihat deh, ada struktur yang beda nggak antara keduanya? Ada ini ya. Ini adalah kelenjar duodenum. Namanya apa? Goblet. Brunner, ya. Dia ini ada di submukosa dari duodenum. Ya, dia letaknya dari submukosa duodenum. Terus kita lihat juga di bagian mukosanya. Selain kelenjar Brunner, kita lihat peralihan bagian mukosanya ya. Nih, untuk di lambung ya, ini masih berupa epitel bagian atasnya, bagian mukosanya ini kan banyak kan ke arah kuboid ya, karena dia aktif mensekresi zat-zat yang ada di lambung ya. Nah, tapi kalau udah masuk ke arah duodenum, dia tetap masih menghasilkan sekresi, cuma udah mulai ke arah silipis ya, udah nggak terlalu kuboid lagi bentuknya. Nah, ini bentuknya udah fili-fili ya. Di sini jaringan ikatnya udah makin menonjol ya, dan membentuk suatu fili ya. Ini lamina propria ya. Nah, ini submukosanya penuh sama kelenjar duodenum, namanya kelenjar Brunner ya. Kelenjar Brunner ini yang nantinya menghasilkan enzim yang nantinya menetralkan si asam lambung. Jadinya kimus-kimus yang dari lambung itu juga mengiritasi afternya ya, kalau mencerna setelahnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke kolon dulu deh. Kolon. Kemudian kalau lihat kolom itu pilih-pilihnya kan beritanya itu rata ya. Terus kemudian dia banyak kelenjar-kelenjar kolomnya di sini. Dan kita lihat lagi BPH penuh dengan sel goblet ya. Jadi di kolon itu sel gobletnya penuh ya, beda sama tadi di duodenum, kemudian di usus halus ya, di duodenum segala macam itu nggak terlalu banyak sel gobletnya. Ini yang sel kosong-kosong ini adalah sel goblet. Dia penghasil apa deh sel goblet? Mukus. Penting nggak untuk mukus di kolon? Penting ya, kalau nggak ada mukusnya nanti kotorannya bisa nyangkut-nyangkut di usus ya, habis keluar ya. Ini permukaannya rata, atau fili-filinya rata, kayak dipotong rata ya. Nah, ini epitel trapezoidis, ini permukaan epitel dasarnya, tapi dia banyak sel gobletnya juga ya. Kemudian ini muscularis mukosanya, kemudian ini adventisi ini si submukosa yang mengudara dan lain-lain. Ini lapisan ototnya juga ya. Ada yang komplit, ada yang juga yang sirkuler, ada yang longitudinal. Oke, ini ada struktur khususnya di sini. Apa nih? Nodul poinnya
itu tadi kolom, ingat-ingat strukturnya ya. Sekarang kita masuk ke appendix. Dan ini adalah struktur appendix ya, utamanya usus buntu. Appendix uniformis. Di sini kita bisa lihat ini bagian lumen. Terus dia sebenarnya strukturnya mirip sama kolon kayak kalau untuk mukosanya, cuma kelenjarnya itu tidak terlalu banyak seperti kolon. Ya, dia lebih ramai di submukosanya. Banyak apanya di sini? Nodul limfoidnya banyak. Ya, jadi kalau misalnya ada kotoran yang nyangkut ke sini, apa yang terjadi? Bisa menyebabkan reaksi inflamasi yang akhirnya jadi reaksi radang, jadi appendicitis karena banyak banget nodul limfoidnya. Ya, ini ada di submukosanya. Kemudian ini langsungnya ke otot juga ya. Kita lanjut lagi. Cepetan nggak? Nggak kan ya? Sudah mahir. Udah paham. Kok bisa sih? Udah cerita. Dia sekarang kecil. Tapi kalau untuk orang saya kurang dua, terlalu kecil. Baik. Tani gede-gede semua. Itu bagus sekali. Ini adalah peralihan antara rektum. Rektum itu strukturnya mirip sama kolon. Ya, dia banyak kelenjar kolon banyak sekali di sini. Ya, kemudian dia ini udah mau masuk ke arah mana ini? Anus ya. Kalau kita lihat lagi anus strukturnya seperti apa nih? Nih, bagian submukosanya juga lama-lama menghilang ya, akhirnya menjadi jaringan ikat nantinya. Nah ini ada otot yang tebal banget. Ini muskulus apa nih? Sphincter ani. Nah, eksternal apa internal? Eksternal. Ini eksternal ya. Nah ini udah masuk ke anus nih. Tuh ya. Ini rektum ini masih ya. Ini udah masuk ke anus. Tuh epitelnya udah berubah. Jadi epitel berlapis, gepeng tanpa lapisan kantongnya masih bagian dalam. Makin keluar, makin menuju dunia luar, dia makin berkeratin ini. Tuh, ya keratin ini mulai muncul. Dan submukosanya lama-lama berganti menjadi seperti dermis, ya lapisan kulit. Ini udah masuk struktur yang halus bagian luar. Struktur keratin dan seperti epidermis dan dermis. Ya, ini adalah peralihan antara rektum dan anus. Kita lanjut lagi ke selanjutnya yaitu kelenjar endokrin ya. Kelenjar endokrin yang ini yang saya sajikan namanya apa deh? Ini adalah kelenjar tiroid ya. Tiroidnya ini banyak sekali folikel tiroid ya, satu folikel ya. Nah, terus
Dan folikel ini terdiri dari epitel, selapis, kuboid ya. Semakin dia aktif, bentuknya akan semakin Gede. apa deh? Berkembang. Gepeng atau makin kuboid? Makin gepeng. Kalau aktif, nah Nggak tahu. kuboidnya kalau misalnya dia banyak beraktivitas dia akan makin kuboid. Tapi kalau agak inaktif ya, dia nggak terlalu aktif, dia akan gepeng ya. Kalau kayak gini nih tandanya dia aktif nih, banyak yang cumil-cumil kayak diambil gitu ya. Nah ini sekretnya kan kesini, dia kan termasuk endokrin. Kenapa dibilang endokrin? Karena nggak punya ductus buat ngalirin sekretnya ya. Ductusnya itu biasanya kalau eksokrin ini buat ngalirin sekret ya, tapi ini nggak ada. Jadi ini dialirinnya kemana? Langsung ke pembuluh darah. Pembuluh darah harus ada di dekat si kelenjar-kelenjar ini ya. Ini ada endotel di sini. Pasti samping-samping ini ada pembuluh darah karena memang dia langsung mensekresikan si hasilnya ini ke pembuluh darah nantinya ya. Gitu. Nah, kalian ingat itu folikelnya ini dikelilingi oleh epitel, selapis, kuboid ya. Makin dia itu aktif maka kuboidnya akan semakin tinggi ya, semakin gede-gede. Tapi kalau dia inaktif dia akan gepeng. Kayak ini lagi nggak proses ngambilin dia akan menggepeng. Nih ya, nggak gepeng. Kalau lagi nggak terlalu aktif. Jadi satu kumpulan folikel ini nggak sama semuanya. Jadi ada yang aktif, ada yang lagi inaktif kayak gitu ya. Ada yang lagi produksi juga. Nah, kemudian di antara folikel-folikel tiroid ini biasanya ada struktur namanya paratiroid. Nah, ini adalah bagian paratiroidnya. Saya gedein dulu ya. Ini kan folikel tiroid ya. Ada yang nyempil biasanya satu. Paratiroid kita itu kalau nggak salah ada 4 ya. Yang anterior 2, yang posterior 2. Ini yang kepotong cuma 1 di sini. Kita lihat lagi, struktur paratiroid itu biasanya dibungkus sama trabekula kapsul ya, yang nantinya ada trabekulanya. Sebenarnya trabekulanya nggak terlalu kelihatan. Dan di dalamnya itu penuh sama sel apa deh? Sel apa? Sel oksifil dan sel prinsipal ya. Yang oksifil itu yang ini yang gede-gede. Dia sitoplasmanya pucat, tapi bentuknya besar-besar. Dan kalau yang sel prinsipal dia sitoplasmanya lebih terang dan intinya lebih kecil-kecil ya. Dia ini yang memproduksi paratiroid hormon untuk regulasi kalsium di darah ya. Jadi kalian belajar lagi kalau untuk paratiroid ini fungsinya di fisiologi seperti apa ya. Oke, yang ngantuk boleh cuci muka dulu. Kita lanjut ya. Tiroid berarti tadi udah, paratiroid udah. Sekarang kita ke endometrium. Aku jadi hasil. Ya sih, aku kan hari itu. Endometrium itu di mana sih deh adanya? Rahim uterus. Di uterus. Uterus itu ada 2 struktur. Ada apa? Myometrium sama Endometrium. Endometrium itu yang sebelah mana?
Nih, yang sebelah kanan apa nih? Hah? Myometrium ya. Myometrium itu adalah lapisan otot polos yang tebal, sangat tebal ya. Kalau untuk endometrium itu ada dua struktur di dalamnya. Ada yang lapisan basal sama yang fungsi. Yang berubah-ubah basal atau fungsional deh? Fungsional. Nah, kalau yang saya tunjukkan di sini preparatnya ini masuknya ke fase apa dia? Emang ada berapa fase sih? Apa aja? Proliferasi, sekresi dan menstruasi. premenstruasi. Yang ini apa nih? Proliferasi. Yang ini adalah fase proliferasi ya. Kita lihat di sini kelenjarnya masih belum bulat gitu bentuknya ya, tapi agak gede juga. Nah, pada yang basal ini dia banyak kelenjar yang bentuknya agak lurus-lurus gitu. Tapi kalau di fungsional dia lebih bulat-bulat kalau untuk yang fase proliferasi ya. Bedain basal sama fungsional tuh gimana? Kalau yang basal ya itu myometrium ya. Tapi kalau yang fungsional ya udah setelah basal gitu aja ya. Jadi kalian jangan tutup-tutup. Dan basal itu di base ya pasti nempel sama si struktur yang lebih bawahnya lagi ya. Nah, tempat si janin nanti apa namanya implantasi ya di sini ya, di rongga uterusnya di sini. Jadi ini adalah bagian yang fungsional, ada bagian yang nanti tempat si janin implantasi ya, seperti itu. Ini adalah uterus fase proliferasi ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ini yang saya tampilkan apa ini deh? Ini adalah fase sekresi. Kalian bisa lihat perbedaan dengan yang tadi. Ini saya tunjuknya apa di bagian kiri? Oh bukan, ini myometrium ya. Terus di sini masuk ke yang basal ya. Kemudian ini yang fungsional. Fungsional sama basal batasnya nggak tegas ya. Tapi yang bagian fungsional ini dia biasanya lebih berkelok-kelok kalau untuk yang fase sekresi ya. Ini fase sekresi, ingat-ingat ya. Ini biasanya berkelok-kelok bentuknya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi endometrium udah, sekarang apa lagi deh? Kelenjar mami. Kelenjar mami ini ada dua tipe. Dua tipe. Ada tiga sebenarnya ya. Ada yang laktasi sama laktasi satu lagi apa? Ya itu apa? Udah. Prelaktasi. Yang prelaktasi ya. Jadi kalau saya lihat di sini nih, saya tunjukin ini adalah putih payudara ya. Tempat nantinya si ductus dari kelenjar-kelenjar payudara itu sekresiasinya ke sini ya. Strukturnya sama kulit jadi ya. Ini ada epidermisnya dan ini bagian dermisnya ya. Ini kan di bawahnya, kemudian di sini banyak kelenjar nantinya. Tapi pada saat
Yang saya tampilkan ini adalah yang non latex ya. Di sini masih banyak sekali jaringan lemaknya dan jaringan ikat, dan kelenjar-kelenjarnya di sini belum aktif ya, masih dalam stage yang belum proliferatif dan produksinya juga nggak ada. Nanti dia bisa hiperplasia dan juga hipertrofi ya, karena udah aktif sekresi dari si, harusnya disekresi ASI ya. Kolostrumnya juga itu di prenatal udah mulai produksi kolostrum juga. Nih ya, ini belum ada produksinya, dan di sini epitel kelenjarnya masih lapis kuboid ya. Terus masih sedikit kelenjarnya. Belum ada sekresinya dari suatu si kelenjarnya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu pada keadaannya rotasi ya. Nah, ini adalah pada keadaan rotasi, di mana di sini ductusnya juga udah pada gede ya, dan yang paling kita lihat di sini banyaknya kelenjar laktasi ya, yang udah bentuknya udah bulus kayak gini. Saya gede. Nah, ini konsentrasi yang tadi yang belum aktif lagi jadi seperti ini. Jadi hiperplasia dan hipertrofi ya, karena dia lagi aktif mengeluarkan sekret yaitu berupa ASI. Dan nggak semuanya barengan, ada yang lagi produksi, ada yang udah habis ya, ada juga yang lagi diam aja gitu. Jadi nggak semua itu serentak gitu aja ngeluarin ASI-nya, sama kayak tiroid tadi. Dan mereka punya ductus ya untuk mengeluarkan si sekret ASI-nya. Bermuara di puting susu tadi. Nih, udah ada sekret ASI-nya udah mulai diisi ya. Ini adalah fase yang laktasi. Oke, bisa ya kelihatan bedanya. Karena kita masuk yang udah selesai ya, yang laktasi apa namanya reproduksi. Kita masuk ke kulit. Kulit itu tebal dan kulit tipis. Kulit tebal kita bisa lihat masing-masing dari struktur stratum-stratumnya ya. Kulit tebalnya di mana aja sih? Hah? Telapak tangan, terus gimana lagi? Telapak kaki. Udah ya. Selain dari telapak tangan dan telapak kaki adalah kulit tipis ya. Yang kalian lihat di sini kulit tebal atau kulit tipis nih? Tebal. Kulit tebal. Kenapa? Keratinnya banyak. Keratinnya tebal. Banyak. Keratin ini stratum apa sih? Hah? Keratin ini ada stratum apa? Korneum ya. Oke, epidermis ada berapa stratum? 5. Apa aja coba sebutin? Korneum, lucidum, granulosum, spinosum, basale. Korneum, terus Spinosum. Lucidum. Kan bener lucidum dulu. Ini lucidum nih. Terus spinosum, granulosum. Spinosum apa granulosum nanti bisa tunjuk? Nih, apa?
granulosum ya. Kemudian ini spinosum, ini gas. Yang aktif produksi melanosit siapa? Tapi kadang melanosit ada di spinosum juga loh. Ya, karena dia akan terus naik ke permukaan untuk melindungi Bahasanya gosok. kulit kita dari apa? Terutama pada Anti sinar ya. Nih, kalau yang warnanya coklat-coklat ini bisa basah dia adalah melanosit ya, yang memproduksi melanin. Oke, kenapa ini granulosum sitoplasmanya banyak granulnya kayak gini? Granul apa sih ini? Granul keratohiatin. Jadi yang memproduksi si keratin ini ya, gitu. Oke, di bawahnya epidermis ada apa? Dermis ada dua bagian. Dermis apa? Papilla dermis dan retikular ya. Retikular bagian bawah. Nah, kalau udah ketemu struktur bagian bawah nih, udah masuk ke hipodermis ya. Itu banyak diisi sama jaringan lemak ya. Pak ngantuk apa gimana sih? Nih, kalau lihat dermis jaringan ikat apa? Teratur atau tidak teratur? Tidak teratur ya. Padat apa longgar? Jaringan ikat padat, tidak teratur ya. Oke. Di papilla dermis suka ada apa biasanya? Papilla dermis itu mana? Yang ini bagian bawah atau bagian atas? Ya? Nih, bentuknya papil-papil dari menonjol-nonjol. Yang ini adalah papilla dermis. Jangan lupa ya. Oke. Ini adalah kalau kalian mau lihat stratum-stratum itu lebih kelihatan di yang pegang. Ya, kalau yang tipis itu biasanya agak kurang terlihat jelas stratumnya. Tapi kalau kalian mau lihat melanositnya banyak ada di tipis ya. Ini tadi struktur apa ini? Hah? Struktur apa ini? Kulit apa, tebal atau tipis? Kulit tipis. Banyak apanya nih? Ini apa? Polikel apa? Polikel rambut. Ini polikel rambut nih. Ini rambut-rambutnya dalamnya. Artinya dia nggak apa namanya kepotong aja jadi kayak bulat-bulat gitu ya. Jadi aja. Nah, kemudian kita lihat strukturnya. Ya, keratinnya tipis. Di bagian epidermisnya juga cuma segini doang ya. Kayak ini kulit ketiak, jadi nggak terlalu banyak sih melaninnya ya, karena ketutup terus. Kita lihat lagi yang lebih banyak itu sebentar. Nah ini ya, ini di kulit jari. Ini adalah keratin, jadi lapisan keratin bottom corneumnya. Kemudian di bawahnya kita lihat yang stratum basalnya. Stratum basal itu biasanya bentuk selnya itu
berkuit ya, tuh. Tapi dia kadang ada sel-sel yang agak bentuknya lancip-lancip juga ini, dan sitoplasmanya ada warnanya. Nah ini adalah si sel melanosit ya, yang menghasilkan pigmen hipoklorid. Tuh ya. Jadi di atasnya setelah temukan ya, granulosomnya nggak terlalu banyak karena keratinnya juga sedikit ya, tipis-tipis aja. Bukannya nggak ada, tapi tipisnya ada satu lapis gitu ya. Yarhamukallah. Oke, bawahnya identisnya tebal dan ringan. Nah ini apa tadi? Melanosit. Melanosit ya, melanosit. Jadi banyak di mana melanosit? Itu melanosit dia. Melanosit. Ireng. Oke, ini yang polikloramid ya, ini kelenjar keringat. Ini kelenjar apa nih? Sobat? Saya. Ini kelenjar apa nih? Ini sebelah saya juga ya. Pokoknya dekat-dekat sama polikloramid itu adalah kelenjar sobat. Bisa ya dari kulit tebal tipis? Bisa. Nah, bisa. Pemanasan ya, harus berkali-kali berulang-ulang. Oke, sudah selesai untuk pemaparan praktikumnya. Silakan kalian lihat di preparat masing-masing sambil di review lagi. Kalau ada yang lupa boleh ke depannya. Boleh. Sama-sama.